Halo teman baca semua, kembali lagi bersama aku Murni, hanya di Biblia Story, berliterasi dengan hati. Di video kali ini kita akan melanjutkan edisi Jelajah Kekuatan Pikiran kita ke episode selanjutnya, yaitu tentang berpikir positif. Mulai dari apa itu berpikir positif, macam-macam berpikir positif, ciri-ciri berpikir positif, 3 kekuatan berpikir positif, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip berpikir positif. Tentu saja masih bersumber dari buku Terapi Berpikir Positif karya Dr. Ibrahim El-Fiqi. Penasaran gimana ulasan lengkapnya? Yuk ikutin terus video ini. Biblia Story, berliterasi dengan hati. Menurut Dr. Ibrahim El-Fiqi, berpikir positif itu bisa menjadi kekuatan, bisa juga menjadi sebuah kebebasan. Dikatakan bisa menjadi kekuatan karena berpikir positif bisa membantu kita untuk menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi dalam hidup kita. Namun dikatakan sebagai kebebasan karena dengan berpikir positif, kita bisa terbebas dari kungkungan pikiran negatif dan juga pengaruhnya terhadap fisik kita. Namun tentu saja berpikir positif itu tidak semudah berpikir negatif. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan hidup yang hadir dalam hidup kita sehingga kita merasa tidak sanggup lagi untuk memikulnya. Contohnya yang terjadi pada teman kita yang satu ini. Apa? Engkau menginginkan aku untuk berpikir positif. Engkau mudah berkata seperti itu karena kau tidak pernah berada di posisiku. Engkau tidak pernah merasakan penderitaan yang selama ini aku alami. Kau tahu, suamiku pergi meninggalkan aku beserta ke-6 orang anakku dikala usia pernikahan kami sudah mencapai lebih dari 20 tahun. Dia pergi bersama perempuan yang seusia dengan putrinya. Padahal aku sudah mengorbankan semuanya. Aku sudah mengabdikan seluruh hidupku untuk dia dan untuk anak-anak kami. Bahkan, aku rela meninggalkan bangku kuliah. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap mengkhianati cinta yang sepenuhnya aku berikan. Sekarang, aku bingung. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya melewati masa sulit ini. Aku bingung bagaimana caranya membesarkan ke-6 orang anakku, mulai dari yang berusia 2 tahun sampai yang berusia 17 tahun. Aku tidak punya harta dan sekarang tak mampu lagi untuk bekerja. Dalam kondisi seperti ini, kau masih memaksaku untuk terus berpikir positif? Dan juga yang ini. Umurku 25 tahun. Aku sarjana kedokteran. Yang harusnya aku sudah berada di luar negeri untuk bekerja. Suatu hari, mataku di sebelah kanan terasa sakit. Aku pergi ke dokter spesialis mata. Setelah diperiksa sekian lama, dokter mendiagnosis di mataku terdapat cairan putih. Aku dianjurkan untuk segera mengobatinya agar tidak menyebar kemana-mana. Aku pun mengikuti nasihatnya. Tanpa mengulur waktu, aku langsung berangkat ke luar negeri. Para dokter spesialis terkemuka mulai mengoperasiku. Tapi operasinya tidak berhasil. Aku malah kehilangan penglihatanku. Seperti yang Anda lihat. Sekarang aku buta karena tak sanggup menahan amarah yang menimpaku. Aku pernah lebih dari 1 kali hampir bunuh diri. Tapi aku masih mengingat agamaku. Dan aku tidak mau mati sia-sia di dunia dan di akhirat. Aku yakin pikiran positif tidak selalu bermanfaat dalam setiap keadaan. Karena Anda lari dari kenyataan supaya Anda bisa tenang. Tetapi demikian itu tidak akan mengubah permasalahanku. Well, mereka ini adalah orang-orang yang merasa kesulitan untuk berpikir positif karena beban yang mereka pikul terlalu berat. Namun, betulkah pikiran negatif itu sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan kita? Oh, tentu saja jawabannya
Tidak. Berpikir positif itu mudah tergantung bagaimana kita membuka hati dan pikiran kita untuk tetap melakukan kebaikan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas 5 macam pikiran positif. Yang pertama, berpikir positif untuk menguatkan cara pandang. Yang diambil contoh oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi dalam bukunya ini adalah seorang perokok. Seorang perokok yang selalu menguatkan cara pandangnya terhadap rokok. Misal ketika ia dilarang untuk merokok lagi, mereka selalu punya argumentasi yang kuat bahwa ketika merokok, mereka merasa saraf-sarafnya itu menjadi lentur, mereka dengan mudahnya untuk menemukan inspirasi. Begitu pula sebaliknya, ketika dia dijauhkan dari rokok, dia merasa bahwa hidupnya sangat hampa dan tak mampu menemukan inspirasi. Pikirannya terhadap rokok sudah terlampau positif. Kemudian yang kedua, berpikir positif karena pengaruh orang lain. Contohnya nih, ketika kita melihat olahragawan atau binaragawan atau influencer di luaran sana yang suka olahraga. Kita melihat bodinya begitu cantik, terlihat begitu sehat di depan kamera. Lantas kita juga merasa tergiur untuk ikut berolahraga untuk mendapatkan berat badan dan juga kondisi kesehatan yang mirip dengan mereka. Kita lalu meniru apa yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, berpikir positif jenis ini atau karena pengaruh orang lain bisa menjadi dua mata pisau teman baca semua, bisa menjadi positif dan juga negatif. Positif apabila kita terus continue melakukannya secara konsisten dan juga menularkan kebiasaan baik kita kepada teman-teman kita di sekitar. Namun bisa menjadi negatif apabila kita cuma panas-panas teh ayam, semangatnya hanya di depan saja. Di akhir-akhir nanti ketika kita sudah mendapatkan berat badan, body yang kita inginkan, kita lantas berhenti dan kembali ke kebiasaan kita semula. Makanya hati-hati dengan berpikir positif karena pengaruh orang lain ya. Sekarang kita move ke berpikir positif yang ketiga. Ini biasanya dikarenakan sebuah momen atau berpikir positif karena momen tertentu. Yang diambil contoh oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi di sini adalah momen Ramadan. Teman baca di rumah sadar nggak sih pada saat bulan Ramadan sebagian besar manusia terutama yang beragama Islam itu tiba-tiba jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Yang dulunya tidak pernah menginjakkan kaki di masjid tiba-tiba berbondong-bondong memenuhi masjid meskipun hanya untuk sholat tarawih. Sholat wajibnya ya nggak tahu juga, tapi itu adalah urusan dari masing-masing orang. Nah, setelah bulan Ramadan berlalu, mereka kemudian kembali ke kebiasaannya semula, bahkan ada yang bisa jadi lebih buruk. Makanya berpikir positif karena momen ini sebaiknya dihindarkan teman baca ya, karena dampaknya lebih mendekat ke dampak negatif. Kemudian yang keempat, berpikir positif karena menghadapi kesulitan. Nah, tentu teman baca di rumah tahu bahwa ketika menghadapi atau dirundung masalah dalam kehidupan kita, terkadang ada orang-orang yang cenderung mendekatkan diri kepada Tuhan, tak seperti hari-hari biasanya. Dia lebih dekat kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, menilai berusaha untuk bangkit, mendapatkan kembali spiritualnya dari berdoa. Tapi setelah masalahnya selesai, banyak yang kembali melakukan kebiasaan buruknya dan kembali melupakan Tuhannya. Ini tentu sangat miris ya teman baca di rumah. Boleh sih kita berpikir positif ketika dirundung masalah, tapi sebaiknya setelah masalah kita selesai, kita tetap melanjutkan kebiasaan kita. Hitung-hitung sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita nikmat berupa solusi dari setiap masalah yang telah kita hadapi.
Kemudian yang kelima atau macam kekuatan pikiran yang terakhir. Nah, ini adalah macam kekuatan pikiran yang paling baik. Kenapa? Karena jenis kekuatan pikiran positif ini tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terpengaruh momen tertentu. Pikiran positif seperti ini sudah menjadi kebiasaan dan mendarah daging di dalam diri seseorang. Ini adalah selalu berpikir positif. Nah, teman baca di rumah sudah pernah nggak sih mencoba menganalisis karakteristik pikiran positif yang ada dalam dirinya? Apakah kalian masuk di macam pikiran positif yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kalau misalnya kalian masuk pada kategori macam-macam berpikir positif, poin kelima yaitu selalu berpikir positif, maka Murni dari Biblia Story mengucapkan selamat, kalian sudah menjadi pribadi yang positif dan bisa menjalani kehidupan dengan lebih bijak, lebih damai, dan tentu saja lebih bahagia. Well, teman baca di rumah, memang berpikir positif itu ketika kita menghadapi banyak kesulitan di dalam hidup ini cenderung cukup sulit, tapi satu yang Dr. Ibrahim El-Fiqi pesankan bahwa jangan pernah membiarkan kesulitan hidup itu merampas mimpi kalian. Coba pelajari dan biarkan kesulitan itu menjadi kawan baik kalian. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman baca semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Biblia Story untuk terus mensupport channel ini. Jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar virus-virus literasi semakin tersebar luas. Sampai jumpa di video selanjutnya.